Pernah nggak kamu ngerasa hidup kamu itu dipantau terus, tapi kamu nggak tahu apa yang sebenarnya dinilai? Kalau kamu kerja di kantor, pasti kamu nggak asing sama tiga huruf keramat yang sering bikin keringat dingin. KPI, Key Performance Indicator. Di telinga karyawan, KPI itu kedengarannya kayak vonis hakim. Padahal kalau kita pakai nalar, ini cuma alat ukur biar kita nggak tersesat dalam perasaan merasa sudah kerja keras. Banyak orang nganggep KPI itu kayak hantu yang datang tiap akhir tahun buat nentuin kamu dapat bonus atau surat peringatan. Tapi secara logika, KPI itu sebenarnya cuma raport buat orang dewasa. Bedanya, kalau dulu rapor sekolah isinya nilai matematika dan olahraga, rapor kerja ini isinya angka yang membuktikan kalau kamu itu beneran berkontribusi, bukan cuma numpang larotas terus scrolling TikTok di toilet sambil nunggu jam pulang. Intinya, KPI itu alat navigasi. Masalahnya, banyak perusahaan atau bahkan kamu sendiri sering salah milih apa yang mau diukur. Jangan sampai kamu mau ngukur kecepatan lari, tapi yang kamu pakai malah timbangan berat badan. Nggak nyambung sama sekali kan? Hari ini, kita bakal bedah tuntas seluruh kategori KPI biar kamu paham logikanya dan nggak cuma bengong pas dengerin bos kamu presentasi. Kita bagi jadi 4 pilar utama: finansial, karyawan, operasional, dan pertumbuhan. Mari kita mulai bedah nalar satu persatu. Bagian 1, KPI finansial, ujung-ujungnya duit. Kita mulai dari yang paling sensitif bagi semua orang, duit. KPI finansial adalah alat buat ngelihat apakah sebuah organisasi itu sehat secara ekonomi atau sebenarnya lagi sekarat tapi casingnya doang yang keren. Logikanya, nggak ada gunanya kamu punya kantor di gedung pencakar langit kalau bayar listriknya aja masih nunggak 6 bulan. Beberapa contoh utamanya adalah margin laba kotor. Nalar sederhananya begini, kamu jualan gorengan 2.000, modal bahannya 1.500. Nah, sisanya itu laba kotor. Ini buat tahu setelah dipotong biaya produksi, masih ada duit nggak buat bayar gaji karyawan? Return on investment. Ini soal efektivitas. Kamu keluar duit buat iklan, terus dapat untung berapa? Kalau keluar 1 juta tapi cuma balik 100.000, yaitu namanya sedekah ke platform iklan, bukan bisnis. Rasio lancar, current ratio. Ini soal napas pendek. Sanggup nggak perusahaan bayar utang besok pakai duit yang ada sekarang, biar nggak kaget kalau tiba-tiba ditagih vendor. Contoh lainnya, margin laba bersih, rasio utang terhadap ekuitas, arus kas operasional, earning per share, dan biaya operasional, operating expenses. Bagian 2, employee KPI, manusia bukan robot. Geser ke aspek manusia, ini seringkali jadi bagian yang paling diabaikan, padahal bisnis tanpa orang itu cuma tumpukan kertas dan komputer mati. KPI employee fokus ke performa dan kebahagiaan karyawan, karena logikanya, karyawan yang stres itu bahkan lebih sering bikin salah daripada bikin prestasi. Beberapa metrik yang diukur. Employee satisfaction, tingkat kepuasan lewat survei. Pertanyaannya simpel, kamu betah nggak di sini? Kalau nggak betah, biasanya suasana kantor bakal terasa suram kayak film horor. Employee turnover rate, presentase orang yang resign. Kalau tiap bulan ada acara perpisahan, berarti ada yang salah sama manajemennya. Rekrut orang baru itu mahal loh. Absenteeism rate, ngukur tingkat ketidakhadiran. Kalau tiap Senin pagi banyak yang mendadak sakit, mungkin mereka emang udah nggak niat kerja. Employee productivity, seberapa banyak hasil kerja yang kamu hasilkan dibandingkan waktu yang dihabiskan. Biar tahu kamu beneran kerja atau cuma sibuk ngetik tapi nggak ada hasilnya. Training and development, investasi perusahaan buat pinterin kamu. Perusahaan yang pelit ngasih pelatihan biasanya bakal ketinggalan zaman. Employee engagement, ini soal loyalitas hati. Kamu bangga nggak pakai seragam perusahaan? Orang yang engage nggak bakal kabur cuma karena ditawari gaji beda tipis di tempat lain. Contoh lainnya, tingkat promosi internal, biaya rekrutmen per karyawan, waktu rata-rata untuk rekrutmen, skor net promoter karyawan, dan jam pelatihan per karyawan. Bagian 3, KPI operasional, mesin di balik layar. Sekarang kita masuk ke dapur. KPI operasional ngukur seberapa efisien mesin bisnismu bekerja sehari-hari. Kalau ini berantakan, pelanggan kamu bakal sering ngamuk di kolom komentar media sosial. Berikut daftar pengukurnya. Cycle time, waktu dari awal pengerjaan sampai selesai. Kalau bikin kopi butuh waktu sejam, pelanggan kamu udah pindah ke toko sebelah. Order fulfillment time, kecepatan pelayanan dari pesanan masuk sampai barang dikirim. Siapa yang paling cepat, dia yang menang di mata pembeli online.
Inventory turnover, seberapa cepat stok barangmu habis terjual, barang numpuk di gudang itu uang mati yang berdebu. Quality metrics, ngukur berapa banyak produk yang lulus standar, kerja cepat tapi hasilnya cacat semua itu cuma buang-buang bahan baku. Operational efficiency, gimana caranya dapat hasil gede tapi pengeluarannya nggak membengkak. Customer satisfaction, suara asli dari mereka yang bayar kamu, karena opini bos itu penting, tapi opini pelanggan itu yang bikin kamu bisa makan. Contoh lainnya, waktu henti mesin, utilisasi kapasitas, keluhan pelanggan, rasio biaya logistik, dan tingkat keberhasilan pengiriman pertama. Bagian 4, KPI pertumbuhan, masa depan yang cerah. Kategori terakhir adalah KPI pertumbuhan. Ini buat kamu yang punya ambisi jadi raksasa. Pertumbuhan bukan cuma soal angka hari ini, tapi soal arah masa depan. Indikatornya meliputi revenue growth, pendapatanmu naik nggak dari bulan lalu? Kalau jalan di tempat, mungkin strategimu udah usang. Customer growth, seberapa banyak orang baru yang pakai produkmu? Bisnis tanpa pelanggan baru itu kayak kolam yang airnya nggak pernah ganti. Customer retention rate, presentase pelanggan lama yang balik lagi. Cari orang baru itu mahal loh, jadi mending jaga yang udah ada biar setia. Website traffic growth, berapa banyak orang yang mampir ke toko digitalmu? Makin rame, makin besar peluang cuan. Conversion rate growth, dari 1.000 orang yang mampir, berapa yang beneran beli? Biar tahu konten promosimu jago jualan atau cuma lucu-lucuan. Market share growth, seberapa besar kue market yang berhasil kamu rebut dari kompetitor. Dan pertumbuhan produk baru, ngukur keberhasilan barang baru yang kamu luncurkan. Biar tahu kamu inovatif atau cuma pengikut. Contoh lainnya, biaya akuisisi pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan jumlah cabang, dan penetrasi market. Nah, itu dia, bedah nalar soal kategori dan contoh KPI. Sekarang kamu paham kan? KPI itu bukan alat buat nyiksa karyawan, tapi alat navigasi biar bisnismu nggak nabrak karang. Finansial bikin kamu tetap bernapas, karyawan bikin kamu tetap manusiawi, operasional bikin kamu efisien, dan pertumbuhan bikin kamu punya masa depan cerah. Jadi, kalau nanti kamu lihat rapor KPI-mu, jangan langsung panik. Lihat angkanya dengan kepala dingin, pakai nalarnya, dan perbaiki apa yang masih kurang. Karena di dunia ini, apa yang nggak bisa diukur, nggak bakal bisa diperbaiki secara maksimal. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.